Ya, kita bertemu kembali masih dalam video tutorial financial modeling. Sekarang kita akan lihat bagaimana variasi dalam pembuatan pembayaran dividen dan pembayaran long term debt. Nah, kalau di asumsi yang kita buat di awal, kita sudah mematok dividen payout ratio-nya sebesar 40% dari net income. Nah, setelah kita lihat di rasio keuangan berdasarkan proyeksi yang telah kita buat, dilihat bahwa pertumbuhan dividen growth payout-nya pada tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu dari 2% ke 34%. Nah, bagaimana seandainya bila Anda ingin mematok dividennya, pertumbuhan dividennya tetap konstan besar 10% selama tahun yang berjalan? Hal ini bisa kita lakukan dengan membuat dua asumsi ke dalam pembayaran dividen. Jadi awalnya kita buat 40%, dan kita buat alternatif lain yaitu 10% pertumbuhan tiap tahunnya. Kita buat 10%. Agar tidak membingungkan, mungkin sebaiknya kita kasih keterangan untuk asumsinya. Pertumbuhan dividen Nah, agar kita tetap mematok pembayarannya, pertumbuhan pembayaran tidak lebih dari 10% tiap tahunnya, kita bisa membuat rumus yaitu min asumsi pertama itu tetap 40% dari net income, dan asumsi kedua adalah tambahan pembayaran dividen 10% tiap tahunnya. Jadi kita ambil yang tahun sebelumnya, ketemu 10%. 4. Lalu kita tarik kanan. Dan kita bisa meng-cross check kembali di rasio keuangan bahwa pertumbuhan dividennya telah 10%. Jadi sudah kita patok sesuai asumsi yang kita inginkan. Nah, itu untuk dividen. Berikutnya kita ingin membuat variasi dalam long term debt-nya. Jadi untuk asumsi awal kita asumsikan long term debt-nya stabil tiap tahunnya, sama nilainya dari tahun 2003 sampai 2006. Kan kita asumsikan akan ada pembayaran long term debt-nya. Jadi kita buat di kolom baru long term debt payment. Setiap tahunnya kita isi, terserah Anda yang mau isi berapa sesuai. Bila Anda sudah tahu kebijakan perusahaan, mungkin Anda sudah tahu berapa kemungkinan hutang yang akan dibayar perusahaan. Di sini saya ambil di 2003 25, 2004 15, dan seterusnya. Lalu kita buat pengurangan di kolom long term debt. Diasumsikan akan terjadi pembayaran kurangi sampai akumulasi tahun berjalan. Nah, pembayaran long term debt ini akan mempengaruhi pembayaran interest expense. Jadi karena long term debt-nya berkurang, maka bunga yang dibayarkan akan berkurang. Jadi kita edit interest expense-nya. Diasumsikan di sini pembayarannya akan mengurangi bunga sebesar 9%. Kita buat 9%.
Jadi yang asumsikan bahwa pembayaran long term debt akan mengurangi bunga sebesar 9% terakumulasi sepanjang tahunnya. Kita buat rumusnya. Ini yang interest expense sebelumnya yang telah kita perhitungkan dari short term debt. Lalu kita kurangi dengan pembayaran long term debt yang telah kita lakukan. Yang asumsikan dibagi 2 karena mengambil pertengahan tahun. Kalikan asumsi persen dari bunga yang dibayarkan, kita kunci. Oke, kita tarik. Selesai. Anda telah membuat variasi dalam pembayaran dividen dan pembayaran long term debt. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu terus video berikutnya dari kita. Tetap jangan bosan untuk mengunjungi website kami www.putirungpakunan.com. Terima kasih.